Iya malam Pak. Iya betul. Ya kasus Vina Cirebon ini adalah salah satu contoh ya proses hukum yang menurut kami sangat melenceng, yang tidak sesuai jalur lah. Ya sangat diragukan ya semuanya ya. Pertama dari soal BAP ya. BAP-nya itu mereka ini kan tergantung dari saksi-saksi ya. Yang namanya orang dianggap bersalah ini kan karena ada alat bukti. Salah satu alat buktinya adalah keterangan saksi. Nah, keterangan saksi dalam kasus Vina Cirebon ini banyak yang janggal, terutama yang janggalnya itu salah satunya adalah masa orang kesurupan di BAP. Ya, orang kesurupan itu bukanlah saksi. Saksi itu berdasarkan definisi adalah mereka yang melihat, mendengar, dan mengetahui. Ya, kalau orang itu nggak ada di sana, dia kesurupan katanya kesurupan roh, berarti yang dianggap di sana adalah setan dong. Berarti setan yang di BAP gitu kan nggak mungkin ya. Jadi kalau menurut saya melihat ini banyak sekali kejanggalan. Kedua dari DPO ya. DPO ada DPO fiktif katanya dua orang. Bagaimana bisa ada DPO fiktif? Karena kalau dari awal apa namanya bisa ada DPO ini kan dari keterangan saksi. Jadi kalau saksinya memberikan keterangan tidak benar di situ, berarti keterangan dia nggak bisa dipakai dong. Kalau BAP-nya nggak benar, otomatis berimbas dengan alat buktinya yang juga fiktif dong. Kalau alat buktinya fiktif ya berarti itu semua yang kena pidana harusnya dilepaskan gitu loh. Jadi banyak sekali ya penyimpangan-penyimpangan juga. Contoh DPO itu nggak ada apa nggak ada foto, nggak ada wajahnya di situ. Jadi bagaimana dia bilang mencari seseorang tapi nggak ada ciri-cirinya, nggak ada fotonya di sini ya. Jadi otomatis dia bilang fiktif ya, mungkin dari awal memang nggak ada. Karena ya memang tidak ada fotonya, nggak jelas siapa yang dicari di situ ya. Jadi banyak sekali kejanggalan dan banyak sekali penyimpangan yang saya lihat di dalam penanganan kasus Vina Cirebon ini ya. Jadi ini salah satu contoh ketidakprofesionalan Polri dalam penanganan kasus ya. Jadi oknum-oknum ini masih banyak berkeliaran dan bukti bahwa presisi yang dicanangkan oleh Polri itu sama sekali nggak berjalan, Pak. Betul, betul. Saya sangat ragu sih, karena pertama ya dalam hal ini dijelaskan oleh Polri yang menyatakan Peggy ini pelaku utama adalah keterangan satu orang saksi, katanya saksi kunci ya. Tapi saksi kunci ini seperti kita lihat komentar dari Komjen Polri ya, mantan Kabar Eskrim, Pak Susno bilang nggak mungkin itu dari jarak 100 meter. Jadi kita ngomong logika aja ya. Malam-malam nggak ada penerangan, nggak ada lampu dalam jarak 100 meter. Mata manusia tuh udah nggak bisa melihat dalam jarak 100 meter kalau dalam hal apa dalam posisi gelap. Jadi bagaimana dia bisa mengenali wajahnya itu sangat tidak mungkin ya kalau menurut saya pun juga seperti itu. Jadi kalau dia apa namanya mendapatkan saksi utama atau tersangka utama dengan kesaksian satu orang, ini juga merupakan pelanggaran hukum karena ada prinsip dalam hukum itu yang
yang berbunyi ya, satu saksi bukanlah saksi ya, nulu tes. Jadi otomatis nggak bisa itu dibikin jadi alat bukti karena satu saksi itu ada di pasal 185 KUHP di situ ya, tertera di situ. Jadi ini polisi melakukan pelanggaran demi pelanggaran dan pelanggaran ya, dan memaksakan gitu loh, memaksakan pidananya. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah contoh ya Pak, contoh dari Jessica jilid 2. Betul. Ini akan menjadi dilema dan bukti ketidakprofesional Polri ya. Kasus ini kalau menurut saya ini Vina ini nanti akan dipaksakan Pak kayak Jessica. Jadi ujung-ujungnya ya Peggy masuk ya dinyatakan bersalah, sudah stop close gitu loh. Jadi Peggy inilah jadi kambing hitam terakhir. Ya itulah yang saya bilang Pak. BAP-nya ini dari awal adalah BAP fiktif, BAP bikinan. Jadi bukan berdasarkan kejadian yang sesungguhnya, tetapi berdasarkan fiktif, berdasarkan rekayasa, Pak. Nah ini yang nggak bisa dilaksanakan. Makanya dia bilang ada tiga orang DPO, tiba-tiba duanya hilang. Karena dari awal pun tiga-tiganya nggak jelas itu siapa gitu loh. Ya berdasarkan pengakuan siapa juga nggak jelas, ciri-cirinya kayak gimana nggak jelas. Makanya 8 tahun nggak pernah ketangkep, nggak pernah dicari di situ. Ya, jadi ini dari awal, Pak, sudah saya bilang adalah proses hukum yang benar-benar ngawur gitu loh. Jadi benar-benar bagaimana cara polisi memaksakan dia lihat ada korban. Jadi dia harus mencari nih pelakunya siapa. Belum matang penyidikan ya udah karena mungkin ada desakan atau apa gitu, akhirnya dipaksakan lah gitu loh. Jadi kayak yang waktu itu dulu pernah ada korban salah tangkap kan, ini hal yang sama gitu. Mereka berpikir kalau yang ditangkap itu orang-orang kampung atau orang-orang yang nggak mampu ya nggak punya kekuasaan kan nggak bisa ngelawan ya kan. Jadi dia pikir udahlah jeblosin aja. Ini yang saya lihat seperti itu. Makanya yang terakhir Peggy pun anak kuli bangunan yang nggak punya kemampuan apa-apa akhirnya cuma ngikut-ngikut aja kalau nggak digebukin ya. Jadi itu nggak bisa Pak, pengakuan pengakuan atau kesaksian BAP yang didasarkan pada tekanan atau siksaan atau apa namanya unsur tipu daya itu nggak boleh dilakukan, nggak berlaku sebenarnya demi hukum. Iya, iya, ya kalau menurut saya itu Rudiana ini hanyalah kaki tangan ya, hanyalah kaki tangan. Ada otak intelektualnya yang tersembunyi, Pak. Ya karena saya sangat mengenal struktur dan bagan dari kepolisian. Seseorang yang hanya berbakat itu nggak mampu merekayasa dan mengkondisikan sebuah kasus, Pak. Nggak bisa, Pak, dia. Itu nggak punya kekuatan. Yang punya kekuatan itu perwira, Pak. Udah mulai dari Kompol, mungkin AKBP, Kombes, ya, di mana mereka yang punya anak buah, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka di situ ya.
bisa menandatangani, bisa memerintahkan. Kalau seorang itu ini hanyalah, kalau menurut saya ini ditekan, ya. Jadi ada faktor intelektual, kemungkinan seseorang perwira perwira ya, yang bermain di sini, Pak. Jadi kalau menurut saya ini seperti yang saya bilang, ini harusnya pimpinannya ya yang menjadi Kapolres saat itu. Nah, informasi yang beredar di masyarakat dan di media-media itu ya, Kapolres pada tahun segitu katanya itu adalah Adi Vivit ya, menurut mereka Adi Vivit yaitu adalah anak dari mantan Kapolri Dai Baktiar ya. Beliau sudah menyanggah di sana ya, tapi diduga keras kata netizen ada keterlibatan bukan hanya Ade Vivi tapi saudaranya pun yaitu anak Dai Baktiar yang lain, eh, apa namanya, menjadi Bupati Indramayu Pak di situ. Jadi mereka ini bisa dibilang sebagai penguasa dan aparat penegak hukum yang sangat berpengaruh saat itu. Jadi info yang beredar ini salah satu keluarga mereka mungkin sebagai apa pelaku utama. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang perlu diperiksa. Jadi gini Pak, oke, namanya ini dugaan bisa benar bisa salah. Nah disitulah seharusnya pihak kepolisian memeriksa secara intensif ya, dan membuktikan apakah benar mereka terlibat atau tidak gitu loh. Jadi bukan berarti mereka bersalah tidak, cuma itulah penyidikan itu kan, lidik dan sidik itu membuktikan seseorang itu salah atau tidak di situ ya. Jangan karena dipikir oh ini perwira tinggi apalagi sudah merupakan jadi jenderal bintang satu Adi Vivit ya, bentar lagi bintang dua di situ kan, dan mereka berpikir oh udah apa namanya perwira tinggi di sini dan gak ada yang berani periksa. Ya kalau saya lihat ini Mabes Polri terutama Propam itu menjadi macan ompong, Pak. Ya, bukan hanya rusak di zaman Fedi Sambo, di zaman Fedi Sambo kita lihat di mana sudah runtuh itu Propam, ya. Diganti kepalanya dengan Pak Syahar, sekarang Syahar itu lebih parah, Pak. Sama sekali tidak ada oknum-oknum Polri itu yang diperiksa dari laporan saya. Jadi saya banyak melaporkan oknum-oknum itu nggak ada yang diproses ya. Apalagi saya ngelaporin jenderal juga nggak pernah diproses. Dia nggak berani Pak, nggak punya keberanian, nggak punya nyali dia. Iya. Jadi gini, kalau saya dengar Hotman Paris punya statement, dia minta agar penahanannya dilepaskan dulu gitu. Nanti supaya dibentuk tim TPF ya, tim pencari fakta di situ. Nah, saya cuma menanyakan, Pak, jika itu dilakukan, ya kan, dasar hukumnya apa? Hukum pidana itu, Pak, sudah ada aturan yang jelas, ya. Secara sisi formil atau secara sisi hukum acara sudah diatur di KUHP. KUHP itu tidak pernah menyatakan bahwa jika ada penangkapan yang dianggap salah, itu presiden bisa turun tangan. Tapi jika ada penangkapan atau penetapan tersangka yang diragukan, dilakukan upaya hukum pra peradilan. Itu tertera di KUHP pasal 77, Pak. Ya, jadi saya melihat di sini bagaimana seseorang lawyer yang katanya senior kok nggak ngerti hukum gitu loh. Jadi kalau memang misalnya Peggy merasa dia tidak bersalah, ya harusnya si lawyernya ini mengajukan pra peradilan bahwa penangkapan ini nggak sah, kan dianggapnya nggak sah nih, buktinya belum cukup atau bagaimana, harusnya diajukan pra peradilan Pak, bukan presiden mengintervensi. Nggak ada itu istilah presiden mengintervensi Pak, nggak boleh ya, jadi berdasarkan undang-undang nggak boleh. Jadi kalau presiden melakukan itu, maka ya maka susunan hukum di Indonesia sudah runtuh Pak, karena penyidik itu harus independen, lepas dari segala tekanan, termasuk tekanan presiden.
Sangat setuju, Pak. Sangat setuju. Kalau menurut saya pun ya, Peggy ini bersalah atau tidak bersalah, tapi proses formilnya itu sudah salah. Ya, jadi kalau sistem bukan hanya terlalu cepat, Pak, masih penyidikannya masih nggak mature, masih belum lengkap, Pak, nggak sempurna. Ya, jadi ada prinsip hukum yang menyatakan bahwa lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang benar. Ya, jadi nggak bisa itu kita serta-merta memaksakan, oh udah harus ada nih tersangkanya siapa karena ditekan oleh publik. Terus main asal tangkap aja nggak bisa, Pak. Jadi yang namanya hukum itu seseorang itu baru dapat divonis bersalah jika sama sekali tidak ada keraguan bahwa dialah pelakunya gitu loh. Ya jadi kalau hakim juga masih ragu-ragu, walaupun ada alat bukti harusnya dilepas. Karena ini kalau saya lihat, bahkan alat buktinya nggak ada, Pak. Alat buktinya itu fiktif, BAP fiktif, BAP dalam tekanan ya. Dan kita bisa melihat di dalam press conference saja, polisi yang berbicara bagaimana bersalahnya Peggy. Peggy ketika dia mau bilang dia nggak bersalah, mulutnya ditutupin dan dia diseret keluar dari press conference itu. Padahal kita tahu itu adalah berita. Undang-undang pers menyatakan, Pak, ada undang-undang pers menyatakan bahwa eh, terdakwa pun punya hak jawab. Jadi kalau memang polisi bilang satu hal tentang Peggy, Peggy pun juga berhak mengklarifikasi gitu loh, Pak. Ya, jadi saya melihat di sini bagaimana polisi itu tidak memberikan haknya si Peggy ini, ya, baik hak jawab maupun hak dia sebagai tersangka. Ya, jadi ini sangat-sangat disayangkan, Pak. Ini merupakan sebuah contoh bagaimana proses hukum ini secara ngawur dilakukan. Nah, hal inilah Pak ya yang menjadi bukti kebobrokan Polri. Akhirnya nanti masyarakat akan menjadi tidak respect terhadap Polri ya. Yang kita mau itu polisi tidak sembarangan menetapkan orang sebagai tersangka. Kalau memang belum ada, ya bilang aja belum ada. Ya, jangan main asal tangkap. Nanti orang dijadikan tumbal atau dijadikan kambing hitam. Kasihan, Pak. Bagaimana kalau kambing hitamnya itu anak kita, saudara kita, orang tua kita? Apa kita rela, Pak? Kalau dia mengajukan pra peradilan sudah tepat, Pak. Tapi kalau mengajukan PK tidak tepat karena PK itu adalah peninjauan kembali, adalah proses upaya hukum luar biasa apabila ada putusan ingkrah dan setahu saya putusan Peggy itu belum ingkrah. Jadi pra peradilan ini sudah tepat atas penetapan tersangka dan penahanannya agar ditangguhkan. Nah, tidak ada tidak ada ya Pak namanya presiden intervensi, tapi presiden bisa memberikan wewenang kepada Kapolri. Seperti yang sudah dilakukan oleh Jokowi, dia sudah menegur Kapolri. Nah, Kapolri ini bisa menegur nanti atasan penyidik, Pak. Jadi kalau di dalam Polres, atasan penyidiknya itu adalah Kapolres. Kalau di dalam Polda, ya atasan penyidiknya adalah direktur, direktur kriminal umum. Jadi dir inilah yang seharusnya mengecek kembali, Pak. Apakah Peggy ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan benar atau tidak? Ya, bukan presiden intervensi dan presiden membentuk tim pencari fakta. Nggak ada itu, Pak. Di dalam hukum tuh nggak ada, dalam tatanan hukum Indonesia tuh nggak ada. Gitu. Hmm. Ya ini bagus, Pak. Karena kenapa? Ya dari film Vina itu mata masyarakat terbuka, Pak. Dan memang memang ya pelanggaran di Volley itu sudah berlangsung lama sekali. Oknum-oknumnya ini sudah banyak ya. Mafia-mafia ini, Polri ini tidak ada yang berani membongkar, Pak. Baik kejaksaan maupun KPK. Ya kita bisa lihat riwayat Cicak versus Buaya, bagaimana KPK hancur lebur ketika mereka berusaha nyentuh, nyenggol Polri, Pak. Sehingga oknum-oknum Polri mafia-mafianya ini merasa mereka sangat kuat dan bahkan Menko Polhukam pun mengakui keberadaan dari mafia, dari oknum ya Pak.
oknum mafia hukum di Polri, Pak. Nah, dengan kasus Vina ini, masyarakat jadi melihat bagaimana oknum-oknum ini bekerja dan sudah sebagaimana rusaknya institusi Polri sehingga, Pak, sehingga di situ masyarakat tuh kaget, semua kaget, dan golongan masyarakat dan pengacara-pengacara senior juga semua pada turun gunung dan pada berkomentar. Padahal sebelumnya hal seperti ini saya sudah sering banyak teriak, Pak. Cuma orang-orang nggak pernah menggubris ya. Setelah mereka lihat Vina, baru mereka teriak ya. Sudah nggak apa-apa. Saya juga jarang sekali memberikan komen tentang Vina karena saya melihat sudah banyak yang memberikan komentar, Pak. Ya, terutama siapa namanya Hotman Paris, dia membela si keluarga Vina, Rasman dia membela kepolisian, Farhad juga teriak di situ, Otto, Fredrik, udah banyak Pak di sana. Jadi saya melihat sudah penuh sekali yang komentar rekan-rekan senior saya. Jadi saya merasa tidak perlu turun tangan lagi Pak di situ. Jadi kasus Vina ini ya Pak, kalau kita lihat banyak sekali kengawuran di situ yang harus dibuktikan itu adalah eh, bahwa BAP-nya itu fiktif, Pak. Ya, jadi kalau bisa meyakinkan hakim bahwa BAP itu fiktif, maka si Peggy ini bisa keluar. Dan kalau Peggy ini bebas, bisa membuktikan kepada masyarakat dan kepada khalayak Indonesia bahwa proses yang dilakukan polisi itu ngawur. Ya, dan dengan seperti itu bisa terjadi reformasi dulu, Pak. Karena kalau enggak akan sulit. Nah, kalau proses hukum ya 5 orang yang ditahan itu ya dia bisa mengajukan PK agar bisa keluar dulu di sana ya. Dan nantinya kalau memang mereka bersalah dan ada bukti baru kan bisa aja dia lakukan PK luar biasa. Tapi kalau memang enggak, ya seperti yang prinsipnya itu bilang lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah, Pak. Situ ya. Jadi itu bukan hanya prinsip, tapi itu adalah sebuah asas yang sebenarnya harusnya dilakukan polisi. Ya, tapi polisi Indonesia nggak mau begitu. Selalu sebisa mungkin penjara, sebisa mungkin penjara, utang piutang aja dibilang nanti penggelapan penjara di situ ya. Saling ledek-ledekan, masukin penjara, pencemaran nama baik. Akhirnya penjara overloading. Itu yang terjadi sekarang kan seperti itu, Pak. Karena hukum kita. Ya, saya cuma berharap pihak kepolisian mau berbenah ya, Pak ya. Karena gimana pun juga saya mengkritik Polri ini karena saya sayang sama Polri ya. Kita mau Polri ini berbenah karena kenapa? Gimana pun juga kita butuh Polri karena secara hukum, secara undang-undang Polri lah yang berwenang menyelidiki dan menyidik di situ ya. Lidik dan sidik itu Polri yang berhak. Jadi kalau tanpa ada Polri, penjahat nggak bisa ditangkap. Tentu di situ. Tapi kita tidak mau bahwa yang ditangkap bukan penjahat, malah yang ditangkap orang yang benar atau kriminalisasi. Nah, disinilah kita minta Polri ini untuk berbenah. Ya, saya menunggu pahlawan-pahlawan Polri ya. Saya yakin Pak bahwa di ratusan ribu polisi Indonesia itu pasti masih ada yang baik. Jadi saya masih menunggu polisi-polisi yang baik ini mau fight back untuk menyelamatkan institusi dia. Karena institusi dia ini sekarang Polri ini sedang diambang kehancuran, Pak. Terima kasih itu aja. Ya, makasih Pak.